Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita selama ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat kelak nantinya. Pemirsa dimanapun berada, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, yang dimana pada hari itu kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Dalam ibadah menyembelih hewan kurban, kita dapat mengimplementasikan hablum minallah, yaitu mendekatkan diri kita kepadanya, dan hablum minannas, yang dimana Allah perintahkan kepada kita untuk saling berbagi pada sesama manusia. Dan di dalam Hari Raya Idul Adha banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk kita semua. Lalu bagaimana hikmah yang ada dalam Idul Kurban? Ma amila adamiyun min amalin min iraqatiz zab. Tidak ada amal yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu menumpahkan darah, dalam artian menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar, maka balaslah nikmat yang besar itu dengan dua, yaitu fasalli li rabbika wanhar, dengan melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban. Dan jikalau ada orang yang membenci kita, kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang akan binasa. Dengan syarat kita harus melaksanakan sholat dan berkurban. Karena substansi dari menyembelih hewan kurban ini pada hakikatnya yaitu menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Seperti halnya menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke samping kiri, dan menyikut ke samping kanan. Itulah sifat-sifat kehewanan yang terkadang ada dalam diri kita. Jikalau kita berkurban tetapi masih tidak ada rasa malu ketika melaksanakan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mempunyai sifat tamak, serakah, dan lain sebagainya, sehingga pintu freezer yang ada di rumah kita tidak bisa tertutup selama 3 hari saking banyaknya daging hewan kurban yang kita sembelih. Nah, oleh karena itu, apa bedanya kita dengan hewan yang kita sembelih? Dari perilaku tadi, tak sedikit orang-orang yang kurang sadar bahwa sifat buruk yang mereka perlihatkan secara terang-terangan, entah melalui sosial media ataupun secara langsung, dapat menghancurkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Sesungguhnya dalam diri kita terdapat segumpal darah. Jika yang segumpal ini baik naik ke kepala kita, maka pikiran kita akan senantiasa berpikir terhadap hal-hal yang positif. Jika yang segumpal ini baik naik ke tangan, maka tangan akan senantiasa berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang segumpal ini baik turun ke kaki, maka kaki akan senantiasa berjalan terhadap hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita senantiasa bunuh sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita.
Dan marilah kita bagikan daging kurban dari hewan yang kita sembelih terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa'at'imul ba'isal faqir, bagikanlah terhadap orang-orang yang fakir, yang senantiasa membutuhkan, supaya kita pada hari raya Idul Kurban ini bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna sesama umat muslim. Oleh karena itu, Imam Nawawi mengutip perkataan dari Al-Imam Al-Basri dalam salah satu kitabnya, yaitu Nasahihul Ibad, bahwa di antara salah satu yang dapat merusak hati kita yaitu yuznibu nabi rojaillah, yaitu sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat segera bertaubat. Dari perilaku tersebut tak sedikit orang-orang yang senantiasa sengaja berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa bedanya kita dengan hewan. Tentunya marilah kita tingkatkan amal ibadah kita terkhusus di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak segala bentuk amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak hati kita supaya kita semuanya bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kami dari Departemen Keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah mengucapkan Selamat Idul Adha 1943 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.